Terima kasih sekali Yesus, kau tetap Yesus. Selamanya engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya bagi hidup kami. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu hati kami rindu pikiran kami. Kami mau tenangkan, kami mau rindu Roh Kudus menolong kami bekerja di hati kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bejana rohani kami, bejana hati kami diperbarui oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, nama Tuhan yang disenangkan, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang kami sanjung ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus saja, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Halo. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena Tuhan Yesus kita membangunkan kita, karena Tuhan Yesus kita memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat Tuhan di pagi hari ini sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat link Zoom, memuji Tuhan lewat link Zoom. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala rutinitas kegiatan kita pagi hari ini kita mau rohani kita, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi nasihat bagi hidup kita, tuntunan bagi hidup kita pagi hari ini. Kita mau membentangkan karpet merah kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mengisi hati kita, sehingga Tuhan memperbaharui pikiran kita, memperbaharui perasaan kita di pagi hari ini, di hari ini. Kita membaca Alkitab kita dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saya akan membaca Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Saya ulangi sekali lagi, di dalam Injil kitab Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna.
Bapak Ibu, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tema besar KFI di bulan ini yaitu kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mungkin tema ini sudah setiap hari di dalam beberapa minggu ini kita dengarkan bagaimana supaya kehadiran Allah itu hadir di tengah hidup kita sehingga kita menjadi orang yang membawa kemenangan. Kemenangan di dalam apa Bapak Ibu? Nah, itu yang sangat perlu pagi hari ini kita ketahui, yaitu mari kita lihat kemenangan di dalam apa? Kehadiran Allah itu di tengah pribadi kita, di tengah hidup kita yang mau kita lakukan. Di dalam Roma 12 ayat 2 firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah menjadi serupa dunia ini. Nah, langkahnya yaitu supaya kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, jadi menjadi pahlawan Allah, menjadi pahlawan Kristus, ya, menjadi pahlawan Kristus bukan sembarangan katanya, bukan sembarangan. Ada pernah saya dengar satu ibu berkhotbah dibilang, jangan menjadi tentara coklat, tetapi jadilah menjadi tentara yang tangguh. Tentara yang coklat ini artinya kalau coklat dibuat di kena dengan yang panas dia akan cepat meleleh gitu ya. Nah, artinya kalau kita menjadi seorang tentara coklat, nah eh, hidup kita eh, hidup kita akan eh, gampang terseret dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kehadiran Allah di tengah kita ini sebagai kita mampu menjadi pahlawan yang memberi kemenangan dimanapun kita berada sebagai orang percaya di tempat kita tinggal, mungkin di gereja, mungkin di tempat pelayanan kita, mungkin di rumah kita ya. Nah, satu hal kuncinya yaitu Bapak Ibu, jangan serupa dengan dunia ini. Artinya jangan serupa dengan dunia ini. Paulus menasihati kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu pola pikir kita tidak serupa dengan dunia ini. Karena di dunia ini berbagai macam karakter, ada karakter yang baik, adanya karakter yang dari Kristus yang ditampilkan oleh setiap manusia, ada juga karakter yang ditampilkan oleh pribadi-pribadi manusia, yaitu karakter yang tidak baik ya. Nah, karakter yang tidak baik itu macam-macam ya Bapak Ibu. Mungkin suka berkelahi, bertengkar, cakap kotor, arogan hidupnya. Nah, semua hal-hal yang berkaitan dengan dosa, ya, malas, pokoknya semuanya karakter-karakter yang tidak dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus menasihati kita pagi hari ini, jangan serupa. Katanya, jangan serupa dengan dunia ini, jangan serupa dengan pola pikir, jangan serupa dengan cara hidup orang yang tidak dari Tuhan. Jangan serupa dengan pola pikir orang yang tidak hidupnya di dalam Tuhan, yang hidupnya arogan, yang hidupnya sembarangan. Bapak Ibu, masalah mengenai karakter, masalah dengan pola pikir, ini sangat sulit untuk kita kerjakan menjadi orang pemenang.
tidak boleh, tidak ini hal ini tidak instan, tetapi setiap hari 24 jam hidup kita diproses terus. Ya, tidak bisa kita, oh aku menjadi orang Kristen, aku menjadi pahlawan Tuhan. Dengan aku rindu punya karakter yang baik. Boleh, tapi hati kita, pikiran kita terus akan diuji. Terus akan diuji, dites terus kita, dites. Ya, dites. Sama dengan setiap saya membawa firman Tuhan, eh, pasti saya dites dulu ya. Benar enggak? Gitu. Benar enggak kau lakukan? Nah, dalam hal ini saya masih sering gagal Bapak Ibu ya. Masih sering gagal menjadi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Tuhan bilang pagi hari ini, kehadiran Allah di tengah kita, dampak Tuhan Yesus hadir di hidup kita, kita menjadi pemenang yang membawa kemenangan. Yaitu yang pertama tadi, jangan serupa dengan dunia ini, supaya menjadi pahlawan Kristus yang mampu memperbaharui karakter. Coba kita uh, respect dengan diri kita, Bapak Ibu ya. Karakter apa yang membuat kita sulit untuk menjadi pahlawan Kristus ya. Sehingga menjadi pahlawan Kristus di dalam hidup kita. Karena namanya pahlawan pahlawan Yesus ya, pasti memiliki karakter yang good, sama seperti gurunya punya karakter itu Yesus kita. Nah, kalau didapati pagi hari ini, karakter apa ya yang masih belum serupa hidup saya dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau mungkin masih banyak ya, saya pun masih banyak ya. Hmm, Masih banyak karakter-karakter yang jelek di dalam hidup saya. Nah, berjalan sendiri untuk meninggalkan karakter ini akan sangat sulit ya. Berjalan sendiri, mungkin walaupun kita punya disiplin, contohnya kita punya tips, aku harus contohnya aku harus mengurangi marah-marah yang sembarangan setiap hari. Mungkin satu hari kita marah yang sembarangan 10 kali, kita kurangi 3 kali, kita kontrol emosi kita kontrol mulut kita, mungkin masih gagal. Karena kenapa? Karena ketika kita mungkin tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan gagal untuk untuk mengoreksi, untuk mengubah karakter kita. Nah, jadi hanya dengan pertolongan Tuhanlah, dengan tunduk kepada Tuhan, dengan tunduk kepada totalitas firman Tuhan, maka karakter kita, pola pikir kita, cara hidup kita yang sembarangan, ya, itu yang perlu Tuhan mau. Roh ketaatan eh, itu yang perlu Tuhan mau. Bapak Ibu, walaupun kita di sini semuanya sudah menjadi orang-orang yang percaya, bahkan pelayanan ya, pasti memiliki karakter yang tidak baik ya. Nah, pasti kita masih Tuhan mendapati dalam hidup kita, belum belum pas kau, Tuhan bilang. Belum 100% kau menjadi pahlawan Kristus yang sungguh-sungguh berdampak karena Allah ada di tengah hidupmu, katanya. Belum, masih ada karakter-karakter yang masih harus dicabutnya, masih ada karakter-karakter, eh, pola pikir yang tidak baik dalam hidup kita. Bapak Ibu, eh, hanya kita yang tahu dengan Tuhan karakter apa atau pola pikir yang mana yang perlu kita kita terbuka kepada Tuhan ya. Nah, mungkin seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan, em, orang orang akan sulit melihat orang akan sulit melihat kejelekan di dalam hidup kita, karena kita setiap hari tampil mendengarkan firman Tuhan, tampil melayani, tetapi karakter kita yang paling dalam, masih ada hal-hal yang buruk yang Tuhan dapati bagi hidup kita.
sama dengan pengalaman saya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya mendengarkan menerima tema besar firman Tuhan ini, saya saya bergumul sekali. Apakah aku berani ya Tuhan membawa tema ini ya? Kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, kemenangan apa ya Tuhan yang bisa sudah saya akan ceritakan yang saya akan bagikan kepada uh, lewat Linjum ya. Nah, jadi aku bergumul gitu kan. Nah, kalau mungkin tentang penginjilan karena sudah saya praktekkan walaupun sedikit-sedikit mungkin oke lah gitu kan. Ini kehadiran apa ya Tuhan? Eh, Karakter apa ya Tuhan? Apakah aku sudah layak menjadi pahlawan yang memberi kemenangan karena ada Yesus di hatiku gitu. Padahal saya masih sering 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 melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Masih banyak karakter-karakter yang tidak baik, mungkin emosi yang meledak-meledak, tidak mampu menahan diri, mengekang diri, tidak berpikir panjang, tidak memiliki kesabaran, nah, tidak sabar membimbing orang lain. Masih banyak hal itu kepada hidupku. Apa contoh nanti yang bisa saya bagikan kepada waktu ibadah pagi ya Tuhan, gitu. Nah, Bapak Ibu, uh, kemarin waktu saya pergi pelayanan ke satu pulau, jadi saya sama ibuku karena mamaku lagi datang dari si borong-borong ke rumah kami dari tanggal 27 bulan bulan 7 ke 28 bulan 7 kemarin datang ke rumah dan kemarin saya ajak ke pulau untuk pelayanan. Ayo Mak, kita ke pulau mau katanya. Jadi katanya mamaku ini jam 4 pagi dia sudah bangun berdoa untuk Tuhan, untuk berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolonglah besok kami akan pergi ke pulau ya. Nah, dia udah berdoa katanya. Tetapi walaupun sudah dipersiapkan sebaik mungkin mau pergi pelayanan, tidak mulus-mulus juga Bapak Ibu ya. Eh, Langkah-langkah atau persiapan untuk pergi pelayanan ke pulau. Nah, kadang-kadang juga kita terbentur dengan kita dites atau kita diuji dengan uh, uh, ngomongan orang, ngomongan mama gitu ya. Jadi membuat saya mau marah, padahal ini mau pergi pelayanan gitu kan. Anak lelet kali katanya. Pokoknya semua lah dibilanginya. Jadi anak kau lama kali Han katanya. Maunya kalau pagi-pagi itu persiapkan kalau pokoknya dinasihati betul-betul aku kalau udah mau pergi persiapkan mana botol minum mau kamu bawa makananmu supaya nggak masuk angin di jalan. Nah, belum lagi kita ngurus anak macam-macam lah ini. Nah, untuk mau pergi ya. Belum lagi ngurus packing-packing barang untuk pergi contohnya. Belum lagi kawan yang mau ikut join tiba-tiba dibilangnya aku nggak ikut Bu Hana katanya. Belum lagi mobil yang mau apa pick up yang mau drop kita mengurus ini lagi. Nah, jadi saya bilang orang tua ini nggak tahu ya hal-hal kecil yang mau saya siapkan untuk pergi ke pulau itu untuk mau pergi ini ya hal-hal kecil nggak mau dia nggak apa namanya bagaimana aku mempersiapkan ini eh, nggak mengerti dia ya nggak paham dia ya jadi sebenarnya aku dites aku terus sepanjang jalan itu dia mau merepek-merepek mamaku nih waktu kami di mobil itu jadi aku bilang kalau mau pergi jangan dulu merepek ya ya kalau mau pergi pelayanan itu jangan merepek dulu jangan merepek-merepek ya fokus kita bagaimana kita pergi ke sana em, tujuan kita tuntas ke sana eh, orang-orang di sana orang-orang di sana bisa mereka kumpul bisa pokok bisa program kita sampai ke sana gitu kita boleh selamat nanti. Nah kalau pelayanan itu em, jangan fokus dengan masalah yang kecil-kecil akhirnya dibesarkan gitu. Sampai saya bilang sama aku, diamlah, diam, 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 diam. Sampai saya bilang kayak gitu sama mami, sama ibuku. Nah, jadi tapi karena apa? Karena mamaku ini belum eh, ya mungkin dia bukan juga yang aktif di dalam pelayanan, tapi hal ini juga
menguji karakter saya juga. Bagaimana saya mengatasi keadaan yang kacau ini ya. Nah, padahal ini sudah pergi pelayanan. Suami tinggal mengurus anak-anak, mau kerja lagi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu setelah di pelabuhan itu mamaku bilang setelah dilihat air laut itu, nah dilihat lagi mau turun tangga ke kapal ke pompong, dia bilang, Han, aku nggak mau ikut lah, kau aja yang pergi. Nah, kau aja yang pergi, Han, aku nggak mau ikut. Nah, ini juga karakter saya dites ya, karakter saya dites lewat lewat hidup mama saya. Nah, tidak gampang Bapak Ibu ya. Jadi saya pikirkan kalau nanti saya sendiri, akhirnya makin banyak masalah-masalah hal-hal kecil yang timbul yang terjadi. Kau aja yang pergihan katanya. Jadi saya bilang sama aku, kalau mau ikut, ayo. Kalau tidak mau ikut, tunggu saya di sini. Jangan main dua hati ya. Jangan ikut tapi nggak ikut, nggak di situ hatinya. Sampai saya bilang kayak gitu sama sama ibu saya. Tidak mau aku Han, kau aja Han katanya. Nah, akhirnya lama-lama setelah saya urus semua ini, saya masukkan semua barang ke kapal gitu. Saya yakinkan lagi mama saya, ayo mak, saya bilang, ayo enggak tidak apa-apa, gelombangnya tidak apa-apa, saya bilang. Nah, gelombangnya tidak apa-apa, tenang aja, ya berdoalah. Nah, jadi jadi dengan memberikan kata-kata positif kepada ibu saya, akhirnya dia jadi ikut. Nah, kalau seandainya tadi saya balas dengan marah-marah juga, ya udahlah, sini aja mama ya. Nah, mungkin nanti aku pas mau pergi itu atau pas di tengah perjalanan pasti pikiran jadi jadi memikirkan keadaan mama di pelabuhan. Pokoknya yang muncullah nanti pikiran-pikiran yang jelek-jelek Bapak Ibu. Nah, tetapi karena tetapi karena saya datang kepada Tuhan, aku harus pergi ke sana. Aku harus kutuntaskan tugas saya ke sana gitu ke pulau. Nah, aku harus pergi, aku harus taat, aku harus pergi untuk melakukan kegiatan ibadah di sana. Bapak Ibu, ketika pikiran kita kacau, ketika pikiran kita kacau dengan situasi yang selalu menyeret kita, membawa kita untuk jatuh, untuk untuk membawa karakter kita semakin down, maka pikiran-pikiran negatif akan selalu bermunculan, ya. Masalah-masalah akan selalu bermunculan. Nah, karena mamaku ini selalu kemarin menawar apa? Aku nggak mau lahan, kau aja lahan. Merepet terus dia merepet gitu. Akhirnya sampai saya berpikir seperti ini, bagaimana ya eh, kalau hanya barang ini yang saya kirim ya, aku tidak datang. Sampai pernah pikiranku seperti itu. Sampai sempat juga pikiran saya, iya ya, ini gelombangnya, eh, aku nggak jadilah pergi hari ini. Muncul pikiran yang jelek Bapak Ibu, karena sudah disuntikkan tadi pikiran-pikiran yang negatif. Nah, Nah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya menang karena pertolongan Tuhan, saya menang karena kehadiran Allah, saya bisa meyakinkan ibuku, ayolah, walaupun dia pertama kali ikut ke pulau naik kapal, ayolah, pasti tenang, tidak ada masalah nanti. Gak yakinkah dengan Tuhan? Nah, ayolah, Hmm, kalau nggak kita lakukan, nggak melihat nanti pertolongan Tuhan, saya bilang, ayolah, saya bilang. Akhirnya dia mau ikut. Nah, di dalam kapal itu duduk tenanglah, saya bilang. Akhirnya dia nggak berani tutup matanya lagi, gitu kan. Saya bilang sama mama, masih di kapal itu juga masih dia merepet sama aku, masih mencengkelkan juga ya, masih agak sedikit mencengkelkan juga ya. Habis waktu dia apa merepet terus, aduh orang tua ini merepet terus ini. Nah, dalam hatiku artinya, Mak coba jangan merepet terus, Mak coba nyanyi-nyanyi, Mak, nyanyi lagu rohani. Jangan fokus dengan masalah, saya bilang. Nah, nyanyi-nyanyilah. Akhirnya saya mau saya sambil di kapal itu saya nyanyi. Nah, kita nyanyi, Mak. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah,
Nah, gitu, Ma. Nyanyikan, Ma. Lihat keajaiban Tuhan di laut ini, lihat ini. Katanya. Ini danau ya, Han. Ini bukan danau, Ma. Ini laut. Nah, gimana airnya, Han? Katanya. Coba rasakanlah, aku bilang. Ih, sama. Asin, katanya. Kok bisa asin? Nah, itulah keajaiban Tuhan itu. Saya bilang, akhirnya karena pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan Yesus itu tadi, karena kehadiran Allah itu tadi, saya tidak terseret tenggelam dengan pola pikir yang kacau bala tadi ya, dan karena Tuhan Yesus juga. Jadi Bapak Ibu, untuk menghadirkan kehadiran Allah di dalam hidup kita sehingga kita tampil sebagai orang, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan itu, harus harus ada komitmen di dalam hidup kita juga, harus berjuang supaya pola pikir kita, karakter kita, cara kita berbicara tidak sama dengan orang-orang yang mempengaruhi hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan yang Tuhan ingatkan lagi kepada saya dan kepada kita semua ya, yaitu di dalam Roma 12 ayat 2 tadi, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi Tuhan mau berubah pola pikir, berubah cara berbicara yang kasar, yang meledak-meledak ya, yang tidak berpikir panjang. Nah, yang kecoplos-kecoplos gitu kan. Nah, berubahlah katanya, berubahlah kauhan katanya, miliki ketenangan, miliki kesabaran gitu. Akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, lewat hidup mama saya ini, saya diproses lebih sabar lagi menghadapi yang lansia ya, lebih sabar lagi gitu. Walaupun masih 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 terus lagi ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita pasti bisa menjadi pemenang di dalam mengalahkan karakter buruk kita kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan kalau kita mau, bagi orang yang mau saja ya, kalau kita mau mau berubah ya, mau mengubahkan pola pikir. Nah, tadi dikatakan bagaimana cara supaya tidak serupa dengan dunia ini, kuncinya melalui pembaharuan akal budi, melalui pikiran, bukan melalui pikiran kita. Pikiran dulu nomor satu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, peran firman Tuhan dan Roh Kudus sangat perlu, sangat penting sekali untuk menolong kita. Nah, karena dengan firman Tuhanlah yang menegur kita, yang karena firman Tuhanlah, karena Roh Kuduslah yang yang membantu kita untuk mengeluarkan karakter-karakter yang buruk kita, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengerti kehendak Allah yang menyenangkan dan sempurna ya, melihat kepada Kristus. Nah, jadi setiap eh, kegiatan kehidupan kita mau melihat kepada Kristus ya. Nah, kita mau melihat kepada Yesus, apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu ya. Zaman sekarang ini karakter kita itu, hidup kita itu, hati kita itu, pikiran kita itu, perasaan kita itu sangat perlu dibentengi dengan firman Tuhan. Ya, kalau tidak bisa kita terbawa arus ya. Jadi intinya supaya kita menjadi pemenang, mari minta kekuatan kepada Tuhan. Terus minta kekuatan kepada Tuhan karena tidak tahu kita hari ini apa yang perlu, pola pikir apa yang saya perlu perbaharui. Nah, besok lagi beda lagi masalahnya. Besok lagi beda lagi masalahnya. Nanti sore lagi masalahnya beda lagi masalahnya. Pembaruan pola pikir apa yang sedang dites kita setiap hari. Nah, jadi marilah kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan membimbing kita, supaya Tuhan memberikan kita roh yang peka dengan
dengan karakter kita yang kurang manis, Tuhan lihat ya Bapak Ibu. Nah, karena nanti di surga yang membawa kita masuk surga itu karakter kita, ya. Karakter kita. Walaupun kita percaya Tuhan Yesus, kalau tidak punya karakter yang good, nah, nggak masuk surga lah. Nah, jadi Tuhan mau kita menjadi pahlawan yang memberi kemenangan, memberi kemenangan atas pola pikir yang jelek. Bapak Ibu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus bekerja bagi hati kita. Kalau perlu kita datang berlutut malam-malam itu kepada Tuhan, atau datang berlutut pribadi kepada Tuhan. Tutup kamar atau sendiri, kosongkan dulu pekerjaan yang lain. Tinggalkan dulu pekerjaan yang lain, datang kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, pikiran apa lagi ya Tuhan, karakter apa lagi ya Tuhan yang aku mau perlu perbaharui ya Tuhan. Atau mungkin kita sudah tahu di mana sering kita jatuh bangun dengan karakter kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Atau mungkin bisa kita listkan, kita catat di satu buku. Catat di satu buku karakter-karakter ini Tuhan yang aku perlu tinggalkan supaya kehadiran Allah itu bisa, dengan kehadiran Allah itu saya mengalami kemenangan di dalam Kristus sehingga saya menjadi tentara Tuhan, tentara Kristus kemanapun saya pergi, ya, bukan menjadi tentara coklat ya Tuhan gitu kan, yang gampang meleleh, yang gampang connect dengan karakter buruk orang lain, ya. Nah, jadi mari kita menjadi tentara-tentara Kristus yang militan, ya. Nah, Bapak Ibu, hanya dengan berdoa sungguh-sungguh, memberikan hati sungguh-sungguh, meminta Tuhan bekerja, menjamah pikiran kita, menjamah hati kita, supaya Tuhan dapati kita. Tuhan Yesus, apalagi ya Tuhan yang mau saya perbarui dalam hidupku? Karakter apalagi ya Tuhan? Karakter apa lagi ya Tuhan? Aku tidak mau Tuhan sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan orang lain, tetapi ada banyak karakter-karakter yang tidak yang harus saya cabut harus saya tinggalkan dalam hidup saya gitu. Nah, jadi marilah kita berdoa kiranya Roh Kudus semakin menambahkan kepada kita Bapak Ibu hati yang peka dengan karakter-karakter yang tidak baik dalam hidup kita. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan sekali lagi, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Nah, kita minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan membantu kita, membantu pola pikir kita, membantu cara hidup kita, supaya serupa dengan Kristus, supaya serupa dengan karakter Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sekiranya Engkau di pagi hari ini lewat link Zoom kami ini Tuhan, setiap peserta yang mendengarkan firman Tuhan, setiap kami yang join di link ini ya Tuhan, yang mendengarkan, yang datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Bapa, sering kami jatuh bangun karena pola pikir kami ya Tuhan Yesus, masih banyak yang belum berkenan kepada Tuhan. Karena karakter kami ya Tuhan Yesus, masih banyak ya Tuhan mungkin yang kami sembunyikan, tetapi masih banyak yang harus dilepaskan dari hidup kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau memberikan kami roh kepekaan, Roh Kudus membantu kami untuk meninggalkan karakter buruk kami, karakter jelek kami ya Tuhan Yesus.
Kami tidak mampu sendiri ya Tuhan mengubah hidup kami. Tapi kami mohon kepada Tuhan, Engkau menolong kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk membantu kami, memberikan kami roh kepekaan ya Tuhan. Kehadiran Allah itu di tengah-tengah hidup kami, kehadiran Allah di tengah pikiran kami ya Tuhan, di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Membantu kami untuk meninggalkan karakter lama kami ya Tuhan Yesus. Mungkin Engkau dapati kami Tuhan Yesus masih sering berbohong. Mungkin masih Tuhan dapati kami ya Tuhan masih banyak dalam hati kami ini ya Tuhan Yesus. Marah-marah yang meledak-meledak ya Tuhan. Tidak berpikir panjang, egois, tidak sabar. eh, Tidak tahan menahan diri ya Tuhan. Bapa, Tuhan menolong kami ya Tuhan Yesus. Perbarui hati kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus memperbarui pikiran kami ya Tuhan Yesus. Menggantikan semua karakter jelek kami ya Tuhan. Seperti karakter Kristus ya Tuhan. Kami tidak mampu sendiri, tapi kami mau datang kepadamu minta kekuatan. Totalitas Tuhan yang menolong pikiran kami. Totalitas firman Tuhan yang menolong telinga kami, yang menolong mata kami, sehingga memiliki mata rohani seperti matamu ya Tuhan Yesus. Dan juga hati kami ya Tuhan Yesus. Semuanya ya Tuhan. Pola hidup kami selama 24 jam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan Yesus. Bantulah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh melakukannya ya Tuhan satu hari ini ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang manis, yang menang dalam karakter kami ya Tuhan. Yang menang dengan karakter Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.